Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Dan iya, udah lama kita tidak membahas Mobuseka atau ya Otome Game wa Mob Nikki Bisides. Jadi ya, kali ini kita ke Mobuseka dulu lah ya, biar ya nggak nageki terus gitu loh. Karena ya kayaknya gue udah mulai agak bega gitu kan buat ngebahas Nageki. Karena ya di video kemarin aja itu kelihatan banget dari cara ngomong gue yang kurang excited. Terus juga ya skripnya yang kayak mulai acak-acakan gitu. Itu menandakan kalau iya gue udah mulai agak bega gitu. Jadi iya gue mau ke Mobuseka dulu lah buat menenangkan pikiran dan apa ya diri gue sendiri ya kan yang kayaknya ini kayaknya harus refreshing dulu nih buat ngebahas Nageki lagi. Kayaknya butuh space waktu yang agak gimana gitu ya. Dan perlu gue ingatkan kalau pembahasan ini ya berdasarkan light novel Mobuseka volume 6-nya ya, bukan dari manga ataupun animenya. Dan kalau misalnya lu belum nonton video-video sebelumnya ya kan seputar ya Otome Game wa Mob Nikki Bisides atau Mobuseka, lu bisa langsung cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman light novel Mobuseka atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja lah ya coy ya. Karena ya di situ ada linknya nih. Nah, cerita kali ini dibuka pas Louis lagi meluk dirinya sendiri tuh sambil gemeteran ya kan di kamarnya yang ada di kapal Alzer. Karena ya dia tahu nih kalau Leon lagi berusaha buat nyelamatin dia yang padahal Louis sendiri udah pasrah gitu loh sama nasibnya yang bakal dijadiin tumbal buat pohon suci. Bahkan ya Louis bertanya-tanya, kenapa sih gitu loh Leon nyelamatin dia? Dia ini udah pasrah loh sama nasibnya itu. Makanya ya pas dia denger dan tahu kalau Leon lagi berusaha keras buat nolong dia ya, Louis sebagai cewek ya kan yang aduh lemah lembut dan menganggap Leon kayak adiknya sendiri, jelas dong hatinya tuh tersentuh gitu. Yang sebelumnya denial ya kan mulai goyah lah. Dia jadi bimbang itu ya kan. Di satu sisi ya dia pengen hidup dan ya nggak pengen berkorban lagi, tapi ya di sisi lain dia pengen tetap berkorban karena ya kan Louis mikirnya kalau dia jadi tumbal dia bisa ketemu sama arwah adiknya yang ditahan di pohon suci Alzer. Dan ya karena kebimbangannya itulah Louis jadi kayak ketakutan gitu. Dan gak cuma Louis, tapi para pelayan yang ada di kamarnya Louis juga pada ketakutan. Tapi apa yang mereka takutin jelas beda dong dari Louis. Louis kan takut karena ya kebimbangannya itulah ya, kebimbangan hatinya, kegalauan hatinya gitu loh. Sedangkan para pelayannya Louis itu takut karena ya mereka tahu Leon itu orang yang kuat, yang kabarnya nggak cuma kuat tapi juga brutal dan gak segan-segan sama musuhnya itu ya. Contohnya kayak Pierre sama Loic ya kan yang benar-benar dibabat abis itu sama Leon. Nah pas Luis lagi galau begitu kan, tiba-tiba Sergei masuk tuh ke kamarnya Luis yang spontan bikin Luis kesal sambil nanya, ngapain lu kesini? Yang kalau kata Sergei, dia pengen ngalahin Leon di depan mata Luis. Dan Sergei ngomong gitu sambil senyum sadis gitu kan. Dan ya dia pede banget lah bisa ngalahin Leon, mempermalukan Leon dan ngebunuh Leon di depan mata Luis. Yang jelas ini bikin Luis marah ya, tapi ya Sergei kayak nggak peduli tuh. Dan dia malah ngomong kalau iya emang udah jadi tugasnya gitu loh buat ngelindungin Luis sampai ke pohon suci. Nah, Sergei di situ ngomongnya pakai sorot mata yang agak gimana gitu. Jadi kayak ada pandangan yang agak teduh gitulah. Yang ternyata Sergei itu sampai sekarang nggak pernah sekalipun benci ke Luis. Walaupun ya sikapnya Luis sudah kelihatan banget kalau dia itu benci Sergei gitu loh. Dan Sergei itu sebenarnya cuma kayak bocah yang butuh perhatian Luis aja. Bahkan ya dalam hatinya ya Sergei nggak mau kalau Luis harus dikorbanin. Cuma ya sebagai orang Alzer dia harus ngelakuin tugasnya dong. Ditambah ya kalau nggak ada kasus kayak gini kayaknya dia nggak bakal bisa nih berantem sama Leon buat apa ya, buat nunjukin ke Luis kalau ayo dong lu lepas lah dari bayang-bayang masa lalu lu gitu loh, lupain ade lu yang udah meninggal ya. Sebenarnya tujuan Sergei itu gitu, kenapa dia pengen duel sama Leon. Terus Luis di situ nanya kan ke Sergei gimana nih sama pangeran Alzer yang lain, yang kalau kata Sergei mereka lagi sibuk tuh ribut sama orang-orang dari kerajaan Allfort. Dan dengar itu Luis dalam hati berdoa semoga Leon itu baik-baik aja. Nah di lain tempat, Jill sama Garg itu berhasil tuh kan nyusup ke kapal Alzer. Tapi ya karena Garg itu cuma pakai sempak doang ya, ini literally sempak doang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, sempak doang ya jelas dong Jill ngerasa aneh ya kan jalan sama si siapa Garg gitu. Makanya ya Jill itu jalannya nggak sebelahan sama Garg, dia jalannya tuh beberapa langkah di belakang Garg. Dan ya alasan lainnya sih karena ya Jill itu kan sniper, sedangkan Garg itu ya pertarung jarak dekat. Jadi ya wajar kalau Jill itu ada di belakang Garg. Tapi ya perlu diingat ya, Jill itu cuma pakai peluru karet doang karena ya ini perintahnya Leon. Ya Leon diperingatin tuh sama masternya atau ya gurunya buat tidak membunuh siapa-siapa. Biar konfliknya itu nggak makin kacau. Karena ya kalau udah kacau banget, bisa-bisa ada perang antara Holford sama Alzer. Atau mungkin kasus paling parahnya, malah Leon yang harus ngelawan Holford sama Alzer. Soalnya Holford dan Alzer itu kan ada hubungan kerjasama. Kalau Leon mengusik itu ya kan, bisa jadi itu Holford sama Alzer marah ngeburu Leon.
Terus di tempat lainnya ya kan, Brad sama Chris itu juga berhasil nyusup tuh di kapal Alzer. Tapi ya beda jalan nih sama Garth dan juga Jill. Sedangkan Julius, dia lagi gelut ini sama Loic sambil jagain Enhon yang di dalamnya ada Marie dan Noel. Dan di sini Julius sadar kalau gelutnya dulu pas lawan Leon, Leon itu benar-benar menahan diri. Karena kalau Leon gak nahan diri, Julius yakin banget kalau dia dan Pangeran Halford yang lain udah pasti mati. Dan ya Julius sadar itu karena kan ya sekarang dia pakai robot yang dibuat Luxion tuh, dan robotnya itu kan bener-bener jauh gitu loh spesifikasinya dari robot yang pernah dia pakai ataupun ya robot yang dipunya sama pihak kerajaan Halford. Dan ini robot yang dibuatnya ya buru-buru gitu loh, H-1 ya kan. Gimana sabar robotnya Leon, si Arrogance udah pasti lah speknya jauh banget di atas ya robot-robot yang dimiliki oleh kerajaan Halford. Setelah itu cerita berpindah tuh kan ke Jill sama Garth lagi, yang sekarang mereka lagi ditahan nih sama Hughes dan tentara Alzer yang lain. Dan ya walaupun Hughes sama tentara Alzer itu pada pakai peluru asli ya kan, mereka itu sama sekali nggak bisa ngasih luka ke Jill dan Garth. Soalnya ya Jill sama Garth itu dikasih semacam shield gitulah sama Luxion. Malahan ya Hughes sama pasukan Alzer ya kan itu kesusahan ngelawan Garth sama Jill yang ya cuma modal kekuatan fisik dan juga peluru karet. Yang by the way Jill dan Garth itu gelut sama Hughes nggak pakai robot ya, bener-bener ya kayak biasa aja gelutnya. Nah pas Hughes berhasil ya kan dilumpuhin tuh sama Garth dan Jill, Hughes mikir lah kalau dia bakal dibunuh nih. Nyatanya ya tidak, Hughes ya cuma diikat doang. Udah gitu ya mereka, atau lebih tepatnya Garth sama Jill itu ramah banget lagi ke Hughes, berasa temen aja. Yang jelas dong Hughes bingung, ini kan perang kok dia nggak dibunuh. Udah gitu kok ini mereka ramah banget, apa ini? Di lain tempat, Leon itu ketemu tuh sama Emil ya kan. Tapi ya pas baru ketemu Emil, Emil langsung nyerah gitu aja. Karena ya dia sadar gitu kalau dia nggak mungkin menang lawan Leon. Dan Emil ya langsung ngomong gitu loh ke Leon, bukan sekedar pikirannya doang. Dia ngomong kayak, udah gue nggak bakal bisa menang dari lu. Lagian ya Emil juga nggak setuju gitu sebenarnya sama pengorbanannya Louis buat pohon suci. Karena ya Emil itu realistis gitu, dan logiknya masih jalan. Dia yakin ini kayaknya ada yang nggak beres. Masa iya pohon suci yang selama ini anteng-anteng aja, nggak pernah minta macem-macem, tiba-tiba minta tumbal. Udah gitu ini pertama kalinya lagi dalam sejarah. Ya wajar dong Emil ngerasa ada yang aneh sama hal ini. Makanya ya di sini Emil langsung nyerah dan nyuruh Leon buat lanjut jalan aja. Tapi ya sebelum itu Emil nanya dulu, Leon kerja sama nggak nih sama keluarga Raoul? Yang kalau kata Leon nggak, karena ya emang dia itu kan nyerangnya sendirian doang tanpa bantuan keluarga Raoul atau ya keluarganya Louis sama Sergei. Dan denger itu Emil ya seneng karena ya kita tahu lah kalau Emil punya masalah kan sama Sergei. Terus ya si Emil ngasih tahu tuh lokasi kamarnya Louis ada di mana dan ngasih peringatan ke Leon soal Sergei. Yang dengan santainya Leon ngomong dia udah nggak sabar nih buat gelut sama Sergei karena ya dia emang pengen banget ini nonjok mukanya Sergei yang sengah itu. Ya Emil di situ kayak makin seneng gitu lah ke Leon karena ya ngerasa kalau dia ini kayak punya temen nih karena musuhnya sama gitu loh. Dan ya udah abis itu Leon lanjut jalan lah tuh ke tempatnya Louis. Yang pas Leon sampai ya kan di depan kamarnya Louis, Sergei itu udah nyiapin jebakan tuh. Leon ditembakin kan sama peluru-peluru ya kan. Tapi ya untungnya Leon juga dapat shield dari Luxion. Jadi ya dia sama sekali tidak terluka. Dan semua pelayan yang ada di kamarnya Louis itu dibuat pingsan lah sama Leon pakai peluru karet yang spontan langsung diketawain itu sama Sergei. Karena ya Leon ini terlalu naif, masa iya gitu loh, lu perang pakai peluru karet, lu bercanda. Dan ya udah abis itu dimulailah gelut Leon ngelawan Sergei yang secara kekuatan fisik jelas nggak imbang karena kekuatan fisik Sergei sangat-sangat jauh di atas Leon. Di lain tempat, Brad sama Chris itu lagi ditahan tuh kan sama Narsis. Tapi ya Narsis sama kayak Emil dia nyerah gitu aja karena ya dia emang nggak mau gelut gitu sama orang-orang dari Halford. Dan dia juga nggak setuju sama pengorbanannya Louis gitu karena ya Narsis juga ngerasa ada yang aneh sama pohon suci yang minta tumbal itu. Makanya ya dia ngebiarin Brad sama Chris aja. Tapi ya Narsis itu juga ngasih peringatan tuh ke Brad sama Chris buat ngebantu Leon karena ya Sergei bukan lawan yang gampang, yang ya kayaknya Leon bakal kalah. Soalnya ya Sergei itu diberkahi sama kekuatan fisik yang secara fisik Sergei itu yang terkuat di Alzer. Dan dulu pas Sergei masih 15 tahun ya dia itu pernah ngalahin monster yang ukurannya 10 kali lipat dari badannya Sergei. Dan itu cuma modal kekuatan fisik doang gitu. Makanya ya orang-orang kayak pada takut ke Sergei secara kekuatan fisik. Cuma ya Brad sama Chris kayak apa ya, sama sekali nggak kaget dan nggak peduli juga. Mereka pede banget lah kalau Leon itu bakal menang. Bahkan ya mereka itu juga ngomong kan kalau Leon itu brutal, lebih brutal dari apa yang ada di pikirannya Narsis. Karena ya apa yang Leon tunjukin selama ini di Alzer itu belum seberapa dari kebrutalan Leon yang sesungguhnya. Yang kalau seandainya mereka melawan Leon di medan perang kayak gini, mending gue cabut dah ya daripada ngelawan Leon. Ya itu kata Brad sama Chris gitu loh, yang bikin Narsis mikir ini hubungannya Brad sama Chris
ke Leon itu bye-bye aja kan ya, karena ya nada bicaranya Brad sama Chris itu emang kayak muji gitu, tapi menghina juga. Terus di tempat Julius dia udah bisa ngalahin Loic tuh. Bahkan ya Loic kalah telak lah sampai-sampai ya robotnya hancur total. Tapi ya Loic masih nggak terima. Makanya ya dia nantang Julius kan buat duel pedang tuh, yang dengan senang hati diterima sama Julius. Nah Loic sebenarnya udah tahu nih kalau dia bakal kalah kan dari Julius, mau itu pas duel pakai robot ataupun duel pedang. Tapi ya dia emang sengaja ngelakuin itu biar dia bisa mati di medan perang dan mati di tangan Julius yang seorang putra mahkota dari Holford, yang dengan itu harusnya ya kan dia bisa mengembalikan nama keluarganya yang udah hancur gara-gara ya kelakuannya sendiri pas nyulik Noel waktu itu. Dan Noel yang ada di dalam Enhorn ya, ingat ya Noel ada di dalam Enhorn nih, dia ngikut. Dia nggak setuju tuh sama tindakan Loic yang pengen bunuh diri tuh. Sedangkan Julius dia tahu nih apa yang ada di pikirannya Loic. Makanya ya Julius siap jadi eksekutornya Loic, yang pas Julius udah pengen nebas lehernya Loic ya udah bener-bener ngarahin pedangnya tuh kan, udah di wush gitu lah, udah bener ke arah lehernya. Tiba-tiba Maria loncat dan langsung nampol mukanya Loic kencang banget sambil teriak, "Goblok lu ya, lu mau mati konyol begitu." Terus pas Loic jatuh tuh kan habis ditampol sama Maria langsung ngomong lagi lah pakai nada yang kalem gitu ya kan, tapi juga apa ya kayak nge-treatment lah ya, karena ya Maria itu ngomong kalau lu punya salah jangan kabur, tapi tebus kesalahan itu selama lu masih hidup, dan dengan itu lu bisa mati dengan bangga karena nggak pernah kabur dari masalah yang ada di hidup lu. Dan spontan Loic nangis di situ, bukan nangis yang mewek-mewek ya, tapi ya nangis yang cowok gimana sih ya, pasti pada tau lah. Dan ya omongannya Maria itu benar-benar masuk lah ke hatinya Loic yang kayak terenyah gitu lah. Dan pas lagi di momen yang bisa dibilang cukup adem tapi haru juga, Julius dari jauh itu tiba-tiba bisa ngeliat tuh Fernand sama pasukan Alzir pada datang kan ke tempat mereka. Makanya ya Julius gercep lah naik ke robotnya lagi sambil mikir, ini Fernand kok berani-beraninya datang ke sini, karena ya harusnya Fernand udah sadar dateng nyamperin Enhorn sama aja bunuh diri. Soalnya kan ya Leon itu udah pernah gitu nunjukin kekuatan Enhorn pas ngancurin wilayah keluarganya Pierre yang kurang dari 1 hari langsung barbur kan. Ya masa iya Fernand nggak sadar sama itu. Makanya ya di sini si siapa Julius itu bertanya-tanya sama tindakannya Fernand, nih Fernand goblok apa gimana sih. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita Mabuseka part kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Angga. Ucapin selamat buat gue bang, minggu depan gue sama Chris Arjen mau nikah. Ya silakan nikahin si Loli Baba itu ya. Itu bukan waifuku, jadi silakan Anda ambil kalau mau ya, aku tidak. Dan kedua ada dari Ganarki. Thank you bang. Yo thank you sama-sama Ganarki ya. Sama-sama ya. Dan ya thank you juga atas dukungannya Ganarki. Dan ya sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Fortuna. TBATE itu hancur bukan karena studionya, tapi karena autornya sendiri yang milih studionya dari beberapa opsi studio yang ditawarkan. Ya tidak salah. Karena ya autornya itu udah ditawarkan beberapa studio-studio ternama, tapi entah kenapa dia memilih studio yang menggarap Etoile ya. Gue gak ngerti lagi otak. Sumpah gue gak ngerti sama keputusan si autor yang itu, kok bisa-bisanya gitu loh milih studio yang kayak gitu. Apakah autornya itu berpikir kayak mungkin apa ya, studio ini harus dikasih suatu judul yang besar gitu biar siapa tahu nama studionya naik ya kan, studionya jadi wah lebih giat lagi, lebih bagus lagi ya, siapa tahu ya, mungkin seperti itu ya, kita lihat aja. Yang kedua ada dari Muhammad Rijal. Bang, coba bahas villain dari To Be Hero X. Aduh, gue bukannya nggak mau bahas ya, tapi emang nggak ada clue-nya. Kita dikasih clue tuh cuma soal hero-heronya. Kalau villainnya sama sekali nggak dikasih clue, Pak. Jadi, aduh, nggak tahu. Asli deh, kita cuma dikasih clue para hero-nya doang. Itu juga dari teaser, trailer, terus juga poster, terus juga postingan-postingan dari studionya. Sedangkan ya untuk villainnya sama sekali nggak dikasih. Kita ya cuma bisa ngeliat mereka di animenya doang. Lagian ya ini anime To Be Hero X ya. To Be Hero X itu emang nggak ada manhwanya dan nggak ada novelnya. Literally ini tuh original story dari studionya gitu. Terus ketiga ada dari Indra Widodo. Lagi cari tontonan anime isekai yang ceritanya bagus. Apa ya bang? Rekomendasi dong. Kalau buat isekai yang ceritanya bagus, ya apa ya? Monoji Tachi Gaisukara Kadeshuyo. Terus juga
Apa lagi ya? Mode Itachi, Genjutsu Sugiusa, Lock Horizon, terus juga Tensura season 3 kayak kurang sih. Mushoku Tensei, terus juga apa ya? Banyak sih, cuma rata-rata cerita kan judul-judul gede gitu. Kalau judul-judul kecil palingan kayak Mode Itachi, Genjutsu Sugiusa, terus apalagi tuh gue lupa tuh, Grimgar, terus Action Saga DT, apalagi ya, Zero no Tsukaima judul gede sih, tapi itu udah lama banget. Apa ya, apalagi ya, ya itulah. Kalau lu belum nonton ya coba aja dulu Mode Itachi, Genjutsu Sugiusa, Lock Horizon, terus tadi Zero no Tsukaima, terus Action Saga DT, ya itu dulu lah lu tonton. Oh, Dog Days juga ada. Dog Days kalau lu belum nonton, itu beberapa isekai jadul yang sekarang kayaknya udah dikit yang bahas. Asli, itu ceritanya pada seru-seru semua. Buat gue secara pribadi, ceritanya pada bagus. Makanya ya mungkin itu salah satu saran atau rekomen anime isekai buat kalian yang ya gabut dan belum nonton juga yang gue sebutin tadi. Dan terakhir ada Winter. Haremnya Liam bakal dibahas nggak bang? By the way, Liam itu ya sebenarnya dikelilingi sama cewek-cewek cakep ya. Tapi buat istrinya Liam itu cuma satu, yang si robot nggak jadi istrinya. Terus juga si mekanik juga nggak jadi istrinya. Terus cewek yang pilot yang diselamatin sama Liam itu juga nggak jadi istrinya. Istrinya si Liam itu cuma Rosetta doang, nggak ada lagi. Dan Liam itu cuma berhubungan itu ya berhubungan plus ya, 18 plus itu cuma sama si robot ya kan, dan juga sama si Rosetta. Sebelumnya nggak ada. Jadi ya kayak gitulah. Oke, jadi gue nggak bisa ngebahas harem dari Liam karena emang Liam sendiri tidak ngeharem. Dan ya itu aja lah buat beberapa pembahasan komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.